Peradaban manusia akan berubah, namun kita harus kembali terlebih dahulu pada pondasi dasar kehidupan dengan harapan yang lebih real. Pada peradaban baru ini seharusnya manusia tidak mendasari hidupnya hanya karena lifestyle, namun membangun kebersamaan sehingga hidup lebih nyaman. Di dalam konteks peradaban baru, manusia menjadi sangat ketergantungan dengan teknologi. Bahkan manusia dibuat seolah-olah seperti robot oleh perusahaan transnasional yang hanya mencari keuntungan. Semestinya pada masa depan manusia lebih manusiawi karena manusia adalah ciptaannya dan bukan diciptakan oleh teknologi. Kampus tidak sekedar simbol kependidikan di Magetan, tetapi juga untuk memberikan nilai ekonomi dan menumbuhkan dinamisasi masyarakat dalam kondisi pasca pandemi. Prosesi pembangunan multikampus UNESA secara simbolis diawali dengan peletaan batu pertama oleh Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto Esa MSI, dilanjutkan oleh Forkompinda atau yang mewakili, kemudian oleh pihak kampus bertempat di Jalan Barat Utara Gardu Listrik Kecamatan Mauspati. Bupati Suprawoto mengatakan peletakan batu pertama kampus UNESA di Magetan pada hari Kamis 22 September 2022. Pihaknya ingat salah satu anggota DPRD waktu itu almarhum Pak Rahman. Beliau saat ketemu merealisasi kampung ini sudah menjadi impian masyarakat di sini karena beliau lama jadi anggota DPRD dan kemudian juga tokoh yang kemudian menetap lama di sini. Waktu itu menyampaikan bahwa gagasan itu ketika saya sampaikan kemudian beliau mengatakan itu merupakan mimpi masyarakat di desa sini. Oleh sebab itu kami bersambut Universitas Negeri Surabaya kemudian ikut memecahkan persoalan bangsa. Ini sebetulnya bukan persoalan hanya Magetan dan sekitarnya, tapi adalah persoalan bangsa. Jadi persoalan bangsa ini adalah pemerataan dalam segala hal termasuk pendidikan. Jangan sampai pendidikan itu mengumpul di kota besar saja, karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. UNESA mematerialisasikan amanat Undang-Undang Dasar ini dengan cara membangun kampus ini. Kita kolaborasi dengan UNESA, kebetulan kita punya tanah. Tanah di sini 13,4 hektar kita hibahkan. Jadi cara berpikir kita itu begini, sistem pemerintahan itu mulai dari pusat sampai desa. Kalau misalkan tanah ini dihibahkan ke UNESA, bukan berarti kita ini kehilangan tanah. Tidak sama sekali. Tepatnya juga di Magetan itu cara berpikir kita. Karena saya tadi juga mengatakan orang bodoh tetap miskin dan orang miskin akan tetap bodoh. Cara memutus rantai itu yang paling bagus adalah dengan pendidikan. Kita tahu seperti di Singapura itu luar biasa, negara kecil kayak begitu saja bisa menguasai dunia karena sumber daya manusianya. Oleh sebab itu harus jadi pelajaran bagi kita dalam lingkungan kecil Magetan harus bersumber daya manusia bagus. Indonesia harus bagus. Caranya begini, mempercayakan akses pendidikan ini. Di sini ada Poltekkes, punyanya Kementerian Kesehatan sudah ada. UNESA ini saya yakin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada kampus swasta seperti saya sampaikan tadi bahwa itu fakta sejarah. Kampus swasta itu akan besar kalau ada universitas negeri yang besar. Jadi kita tahu kita bisa melihat belajar di Malang, di Bandung, di Jogja, di Solo, di mana saja. Begitu ada universitas negerinya, kampus swastanya jadi ikut besar. Ketika ada penerbangan pesawat dari Lanut Iswahyudi, proses pembelajarannya memakai mikrofon dan tidak setiap saat pesawat Lanut terbang, nanti bisa diatur. Nanti koordinasi dengan Lanut, mengganggu pasti ada gangguan. Tapi kalau gangguan suara itu tidak apa-apa. Untuk prodinya rencananya 16 dan saya meminta 6 itu saja yang peminatnya besar. Ini kita menjadi saksi semua peletaan batu pertama kampus UNESA di Magetan. Hari ini 22 September tahun 2022. Saya ingat salah satu anggota DPRD waktu itu almarhum Pak Rahman, ya. Itu beliau ketemu saya. Realisasi kampus ini sudah menjadi impian masyarakat di sini, gitu ya. Karena beliau lama jadi anggota DPRD dan kemudian juga tokoh yang kemudian
menetap lama di sini. Kemudian waktu ketemu saya waktu itu menyampaikan bahwa gagasan itu ketika saya sampaikan, kemudian beliau menyatakan itu merupakan mimpinya masyarakat di daerah sini. Oleh sebab itu Gayung bersambut Universitas Negeri Surabaya kemudian ikut memecahkan persoalan bangsa. Ini sebetulnya bukan persoalan hanya persoalan Magetan dan sekitarnya, Madiun dan sekitarnya, tapi adalah persoalan bangsa. Jadi persoalan bangsa kita ini adalah pemerataan dalam segala hal, termasuk pendidikan. Ya, jangan sampai pendidikan itu ngumpul ya di kota-kota besar. Karena apa? Karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kan gitu, itu dijamin Undang-Undang Dasar. Tapi kan kenyataannya belum. Oleh sebab itulah Indonesia merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar ini dengan cara ya membangun kampus. Ya. Ya, kita kolaborasi dengan UNESA. Ya, kebetulan kita punya tanah. Ya, tanah di sini 13,4 hektar kita hibahkan. Jadi cara berpikir kita itu begini. Sistem pemerintahan itu mulai dari pusat sampai desa. Jadi kalau misalkan tanah ini dihibahkan ke UNESA bukan berarti kita ini kehilangan tanah, tidak sama sekali. Ini hanya keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Hanya dulunya dicatat di Kabupaten Magetan, sekarang dicatat di Kemendikbud, kan itu aja. Sama-sama pemerintahnya gitu ya. Jadi tetap tanahnya dan tanah juga tidak pergi kemana-mana. Ya. Tetap rumah tanah negara, tempatnya juga di Magetan. Itu cara berpikir kita. Ya, karena apa? Karena saya tadi juga mengatakan orang bodoh tetap miskin dan orang miskin akan tetap bodoh. Cara memutus rantai itu yang paling bagus adalah dengan pendidikan. Ya, kita tahu seperti Singapura itu luar biasa, negara kecil kayak gitu bisa menguasai dunia karena apa? Sumber daya manusianya. Ya, nah, oleh sebab itu ini harus jadi pelajaran bagi kita. Dalam lingkup kecil, Magetan harus sumber dayanya manusia bagus, Indonesia harus bagus. Caranya gimana? Memeratakan akses pendidikan. Di sini ada Poltekkes, sudah ada Poltekkes punyanya Kementerian Kesehatan, ya sudah ada. Ya, kalau UNESA ini saya yakin yang pertama ya, kemudian yang kedua, kalau misalkan ada kampus swasta seperti saya sampaikan tadi bahwa itu fakta sejarah ya, bahwa kampus swasta itu akan besar kalau ada inangnya, kalau ada universitas negeri yang besar. Jadi kita tahu, kita bisa melihat belajar di Malang, belajar di Bandung, belajar di Jogja, belajar di Solo, di mana aja. Ada di Pekanbaru, ada di Palembang. Begitu ada universitas yang besar negerinya, universitas swastanya pasti ikut besar. Jadi nggak usah punya pikiran itu aja. Ya, tanah, kita memberikan tanah kepada ke UNESA ini. Bukan pakai mic, gitu ya. Akan pakai mic. Gitu ya. Kemudian Pak, ini tadi jadi dan tidak setiap saat juga frekuensinya tidak setiap saat. Ya, nanti bisa diatur lah, mungkin koordinasi sama Lanut kuliahnya jamnya gitu ya, terbangnya jam biro, misalkan pagi kuliahnya, enggak lah. Ya mengganggu ya pasti ada gangguan. Tapi nek gangguannya suara itu ya orang popo lah gitu ya. Iya. Ada gangguan tipis-tipis. Ya ganggu mic. Ya. Sementara baru ada 2. Nanti dilihat kebutuhan daerah. Rencananya 16. Rencananya 16. Dan saya minta 6 itu aja yang peminatnya besar. Ya, gitu. Di tempat yang sama, Profesor Dr. Nur Hasan MKes selaku Rektor UNISA mengatakan, sementara ada 6 prodi nanti dilihat kebutuhan daerah. Kita harus beradaptasi, adaptasi itu penting, kebutuhan masyarakat apa sekitar sini. Bahkan ini baru kita buka sudah ada dari Kalimantan yang mendaftar. Saya juga kaget, yang daftar kok malah dari luar Jawa. Artinya apa? Kalau Magetan itu keren dan murah. Sambil jalan. Ya, jadi kita harus beradaptasi. Ya. Adaptasi itu penting. Kebutuhan masyarakat apa sekitar sini. Ya. Bahkan ini baru buka aja ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera yang daftar. Lu beneran?
Saya kaget juga loh, yang daftar kok malah dari luar Jawa. Artinya apa? Bahwa Magetan itu keren. Magetan keren. Iya. Dan murah di sini. Jadi nanti orang pilihan-pilihan yang akan ke sini, bayangkan sego pecel di Mauspati ini. Kalau saya, berapa ya? Saya kaget aja. Berapa ya? Ini Kita berapa? 4.000 sak pincu, ya. Kalimantan semua. Sudah pakai telur ya Pak? Sudah pakai telur. 4.000 sudah pakai telur loh. Ini diumumkan ini ya. Gitu. Tahun depan. Ini sudah mulai ya. Sudah mulai ya. Karena kan masih hybrid ya. Masih hybrid, masih online. Peluang itu ada. Kemudian di era Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, peluangnya sangat besar. Tidak harus di kampus. Dia bisa di perusahaan, bisa di desa, membangun proyek desa, bisa di tempat-tempatnya yang lain. Dan bisa dihargai 40 SKS. Artinya apa? Bahwa ketika membutuhkan gedung dan sebagainya, itu bukan segalanya di era sekarang. Karena model pembelajarannya sudah online dan hybrid, itu di mana-mana. S2-nya sudah kuliah? Ya, S2 sudah jalan. Sudah jalan, S2-nya. S2-nya malah ke master kemarin ya, Prof? Kerja sama apa itu yang olahraga bentuknya kerjasama. Kelas kerjasama. Lu ada kajian akademisnya? Ada kajian akademisnya, ada instrumen yang kita bagikan ke masyarakat, terus kebutuhannya apa saja, maka kita bisa menentukan lokasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Kita juga tidak sembarangan, karena ini juga dituntut oleh kementerian. Apa dasarnya? Pakai kajian akademis, menyampaikan instrumen itu kepada masyarakat, kebutuhannya apa, dan terkait dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi swasta, nggak perlu ragu-ragu, karena hasil kajian terakhir, jurnal terakhir mengatakan bahwa lulusan SMA, SMK itu baru 30% yang bisa masuk ke negeri. 70% itu tidak masuk di negeri, masuk di swasta. 30%. Jadi saya yakin teman-teman kita dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kolaborasi ini penting. Kita nanti berkolaborasi dengan mereka, kerjasama apa yang bisa kita bantukan ke teman-teman swasta dan apa yang kita miliki untuk kebutuhan mereka, untuk penguatan agar SDM kita betul-betul tangguh di era ketidakpastian ini. Lulusan kita harus tangguh dan berani berinovasi. Kita kan lemah di situ, penakut. Ya mungkin karena kita terlalu lama dijajah Belanda. Iya. Itu jadi ini tidak berani, ini takut, belum tangguh. Maka kita siapkan betul SDM 3-4 tahun dan 5 tahun ke depan yang tangguh, yang tidak cemen, tidak mudah putus asa. Saya yakin di Magetan ini, apalagi meletakkan batu pertama harus pakai ritual segala ini. Harus kita mencari hari baik lah sampai Desember. Ini kan aturan negara soalnya. Setelah itu Januari dimulai lagi, Februari, Maret, April, Mei lah. Insya Allah Mei, Juni selesai. Sudah dibuat kuliah? Iya, sudah bisa dipakai. Nah, salah satu pertimbangan tadi Prof. Nur Hasan itu adalah Kediri ke barat itu nggak ada universitasnya, Mas. Coba jenengan bandingkan ya, Malang, Jember, Banyuwangi, kan ada kan negerinya, yang ke barat kan enggak ada. Kan? Ya, di daerah Mataraman itu. Dan rintisan ini menjadikan sesuatu yang barokah untuk meningkatkan SDM ya. Kita sesuai dengan arahan dari kementerian. Untuk peletakan batu ini, Ajeng Faris, Trans TV mengabarkan.